Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Struktur Pasar dan Efisiensi Industri Perbankan di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia Pratami, NIM 140-118-4550, Prodi S1 MBTI. Lalu di sini ada bab 1 latar belakang. Perbankan Indonesia saat ini sedang menghadapi naik turun yang disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi struktur perbankan. Salah satu faktornya yaitu dengan adanya kehadiran PT Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021 sebagai entitas baru dan diapresiasikan oleh sejumlah kalangan termasuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini memiliki dorongan penggabungan merger antar bank syariah BUMN. Pertumbuhan kredit perbankan pada kinerja perbankan di Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan hanya minus 2,14% year on year (YoY) dari tahun sebelumnya. Industri perbankan sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman yang mencakup perusahaan seperti bank komersial, asosiasi simpanan pinjam, bank simpanan bersama, dan serikat kredit, dan sebagai perantara keuangan yang paling sering berinteraksi dengan banyak orang. Lalu ada lembaga keuangan bank memiliki peran strategi dalam kegiatan perekonomian. Bank dan lembaga keuangan lainnya adalah sebuah fungsinya pasar keuangan. Lalu pasar keuangan tidak dapat memindahkan dana dari orang-orang yang menabung kepada orang-orang yang memiliki peluang investasi yang produktif. Maka lembaga keuangan menjadi peran penting dalam perekonomian. Lalu di sini ada perkembangan jumlah bank umum pada tahun 2016 sampai 2020. Di tahun 2016, jumlah bank umum sebesar 116 terus menurun sampai 109 bank pada tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan mengikuti kesesuaian dengan pasar dan disebabkan adanya bank melakukan konsolidasi. Lalu di sini ada indikator kinerja bank umum. Kinerja bank umum dapat diukur dari tingkat rasio. Pada tabel ini, kinerja industri perbankan dapat ditampilkan dalam data indikator kinerja bank umum dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Lalu di sini ada 10 bank umum dengan pangsa pasar aset 2016 sampai 2020. Pangsa pasar sangat mempengaruhi terhadap bank untuk bersaing. Semakin luas jangkauan menunjukkan bahwa bank tersebut dapat bersaing dengan baik dalam dunia bisnis perbankan. Dari data tersebut, total aset yang dimiliki setiap bank menunjukkan hasil presentasi suatu indikator kinerja bank untuk mengetahui persaingan pasarnya. Lalu di sini bab 2, tinjauan pustaka, teori terkait penelitian manajemen keuangan. Dasar-dasar manajemen keuangan adalah sama untuk semua bisnis besar atau kecil terlepas dari bagaimana diaturnya. Manajemen yang baik sangat penting bagi kesehatan ekonomi perusahaan bisnis, bagi bangsa dan dunia. Karena itu, pentingnya keuangan perusahaan untuk dipahami secara menyeluruh. Brigham dan Houston 2019. Lalu bank mencerminkan bahwa bank sebagai penerima kredit, pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal, simpanan, atau tabungan melalui penciptaan uang bank. Mustar et al. 2016. Lalu ada struktur pasar. Struktur pasar yang sehat ditunjang oleh pelaku pasar yang sehat akan membantu berbagai stabilitas ekonomi untuk mencapai sasaran. Maka dibutuhkan pelaku pasar yang mampu membaca indikator-indikator yang diisyaratkan oleh otoritas perbankan. Abdullah dan Wahyu Saputri 2018. Lalu di sini ada teori SCP, struktur conduct performance. Hipotesis struktur performa menyatakan bahwa tingkat konsentrasi di pasar perbankan mempengaruhi perilaku bank. Van Hoos 2010. Lalu ada efisiensi bank. Kehadiran skala dan ruang lingkup ekonomi yang signifikan dapat berimplikasi pada hubungan antara struktur pasar, perilaku, dan kinerja. Van Hoos 2010. Terus sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu Atoilah 2010, mode pendekatan Rose-Banzar bentuk data panel dari 10 bank di Indonesia yang merupakan
seberapa besar perubahan yang akan terjadi terhadap pendapatan atau revenue yang diperoleh bank akibat perubahan faktor produksi atau input. Lalu yang kedua ada Jadaluddin 2015. Model penelitian ini bisa diatur melibatkan variabel SCP dan variabel efisiensi baik sebagian maupun bergabungan. Lalu ada Balengkahe et al. 2014. Dari hasil perhitungan menggunakan fixed effect method yang ternyata 28 bank yang menjadi objek penelitian memiliki konstanta yang berbeda. Lalu ada Chaniago 2014. Penelitian ini mencoba melihat pangsa pasar perbankan di Indonesia dari beberapa aspek. Terdapat dua pemikiran, yaitu hubungan antara struktur pasar dan kinerja dengan menggunakan paradigma struktur performance atau SCP. Lalu yang kelima dari Halkos dan Polemis 2014. Penelitian ini meneliti hubungan antara efisiensi dan struktur pasar untuk sampel fasilitas industri yang tersebar di antara negara bagian Amerika Serikat. Lalu bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada kerangka pemikiran. Berikut adalah kerangka pemikiran teoritis yang akan diteliti, yaitu market share dan variabel kontrolnya BOPO, CAR, NPL, dan DPK. Lalu ada di sini menunjukkan Y-nya yaitu ROA. Keterangan dalam sini uji T atau uji parsial, dan yang garis putus uji F atau uji simultan. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hipotesis. H1 terdapat pengaruh struktur pasar secara simultan terhadap kinerja industri, yaitu ROA sebagai bank yang terdaftar di BI periode 2016-2020. Lalu H2-nya terdapat pengaruh struktur pasar secara parsial terhadap kinerja industri, yaitu ROA pada bank yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020. Lalu di sini bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Berdasarkan metodenya yaitu kuantitatif, tujuannya deskriptif, tipe penyelidikan yaitu kasual, terlibat peneliti tidak mengintervensi data. Berdasarkan setting penelitiannya dan contrived setting. Berdasarkan waktu pelaksanaannya gabungan cross-section dan time series, yaitu regresi panel data. Operasi variabel. Variabel independent market share, concentration sebagai proksi struktur pasar. Lalu variabel independent ROA sebagai profitabilitas kinerja keuangan pada semua industri perbankan dalam BUMN. Lalu variabel kontrol, BOPO, CAR, NPL, DPK, aset, dan growth dana pihak ketiga. Lalu skala pengukurannya yaitu pada penelitian ini menggunakan skala rasio. Tahap penelitian menurut Rajab dan Jamaan 2017, tahap penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang menggunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Tahap penelitian mencakup sebagai berikut. 1. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. 2. Pemilihan kerangka konseptual. 3. Memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. 4. Membangun penyelidikan atau percobaan. 5. Memilih serta mendefinisikan pengukuran variabel-variabel. 6. Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. 7. Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. 8. Membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. 9. Menganalisis data dan memilih prosedur statistik. 10. Penulisan laporan hasil penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu satu metode penarikan sampel probabilitas yang dilakukan dengan kriteria tertentu. Jenis dan sumber data. Penelitian analisis ini menggunakan data sekunder, sedangkan sumber data didapat dari website bank sentral masing-masing negara dan laporan keuangan yang ditampilkan oleh masing-masing bank yang masuk kategori sampel. Teknik pengambilan data didapat dari studi pustaka dan strategi pengamatan langsung. Analisis teknik data. Di sini ada regresi data panel, yaitu time series dan cross-section. Lalu ada model regresi data, fixed effect. Lalu model estimasi regresi data panel, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Analisis deskriptifnya, statistik deskriptif. Lalu pengujian hipotesis, yaitu uji parsial atau uji T, dan uji simultan, uji F. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.